Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alat berat tentang pemindahan tanah mekanis. Pada matkul pemindahan tanah mekanis, kelompok 2 terdiri dari Bunga, Dana, Dani, dan saya sendiri. Dan di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang profil perusahaan dari PT Aginco Resources, kedua tentang metode dan proses penambangan, yakni open pit mining, dan terakhir yaitu peralatan yang digunakan. Next. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Aginco Resources ini tuh berdiri pada tanggal 14 April 1997, di mana dia memulai produksi emas dan juga perak pada tanggal 24 Juli 2012, yang terletak di daerah Martabe, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera, dengan luas daerahnya itu 479 hektar, dan perusahaan ini tuh bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, dan juga pengolahan. Selanjutnya, metode dan proses penambangan. Untuk open pit sendiri itu adalah penambangan yang endapan bijinya terletak pada suatu daerah yang datar atau lembah. Untuk prosesnya itu, yang pertama membersihkan permukaan tanah, yang kedua panah nutup diangkut dan ditata di disposal, yang ketiga penggalian dan pengambilan bahan tambang, yang keempat ore diangkut melewati jalan tambang. Yang ketiga, terdapat peralatan. Peralatan yang digunakan yakni yang pertama, next. Pertama adalah bulldozer. Bulldozer sendiri adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk proses pemerataan tanah atau material di pertambangan itu. Selain itu, bulldozer juga dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan lain seperti penggalian, mendorong, menggusur, menarik, dan menimbul berbagai material. Bulldozer mampu bekerja pada berbagai jenis permukaan, mulai dari permukaan yang keras sampai permukaan lunak seperti rawa dan lain sebagainya. Pada dasarnya, bulldozer hanya sebuah traktor yang diberi perlengkapan lain sehingga dapat melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Traktor digunakan sebagai penggerak agar bulldozer dapat melakukan mobilisasi untuk mempermudah pekerjaan sesuai dengan namanya. Maka bulldozer sebenarnya digunakan untuk mendorong material lurus ke depan. Di pekerjaan yang dilakukan bulldozer terdiri dari menggali, meratakan area, mendorong, dan menarik beban serta menimbun. Lalu dapat digunakan juga untuk membersihkan area tambang, memindahkan tanah, membantu menyiapkan material. Next. Nah, untuk melakukan fungsi sendiri, bulldozer biasanya terdiri dari beberapa komponen. Komponen bulldozer diantaranya yaitu blade, lift cylinder, carrier roller, mainframe, strike frame, cap, dan berbagai komponen lainnya. Setiap komponen bulldozer memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk menunjang pekerjaan bulldozer ini. Di bulldozer sendiri terdapat 3 jenis cara mekanisme kerja, yakni downhill dosing, high wall or float dosing, dan trench or slot dosing. Next. Nah, pengertian dari 3 jenis mekanisme kerja tadi, yakni pertama downhill dosing, yaitu dengan cara mendorong ke arah bawah. Hal ini dapat mengambil beberapa keuntungan dari gaya gravitasi bumi untuk menambah kecepatan dan tenaga bulldozer.
Metode ini banyak digunakan pada kondisi area yang miring. Yang kedua, ada high wall atau flow dosing, yaitu dengan cara menggali beberapa kali untuk mendapatkan material. Material tersebut kemudian didorong sampai ke tepian lereng agar nantinya akan jatuh dengan sendirinya atau meluncur ke lereng. Namun penggunaan bulldozer harus hati-hati, yaitu melakukan pengereman sebelum sampai ke tepian lereng. Yang ketiga, terdapat trench or slot dosing, yaitu dengan cara menggali jalur yang sama. Cara ini akan menyebabkan terbentuknya semacam dinding pada bagian kanan dan kiri blade, atau yang lebih dikenal dengan spillage. Dengan adanya spillage ini, maka tidak akan ada material yang keluar melalui area kanan kiri blade. Next. Yang ketiga ada eskavator. Eskavator sendiri ada alat berat yang digunakan untuk menggali dan mengangkut suatu material seperti tanah, batu bara, pasir, dan lain-lain. Fungsi dari hidrolik eskavator secara umum adalah mengerjakan kegiatan pertambangan, membuka lahan hutan untuk lahan pertanian, pembuatan jalan perintis, pembuatan parit dan saluran irigasi, mengerjakan kegiatan kehutanan, dan lain-lain. Eskavator sendiri ada dua tipe, yakni well excavator yang menggunakan ban karet dan crawl excavator yang menggunakan roda rantai. Secara umum, tenaga penggerak dari hidrolik excavator sendiri adalah mesin diesel yang merubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa yang kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan tertentu. Sedangkan motor listrik untuk menstarter dan menyuplai energi komponen listrik, dinamo, lampu, dan alat-alat ukur sebaliknya. Mekanisme kerjanya sendiri memanfaatkan prinsip hidrolik, lalu kemudian mesin diesel akan memutar pompa yang kemudian mengalirkan fluida hidrolik dari tangki ke dalam sistem dan kembali lagi ke tangki. Komponen-komponen yang mendapat distribusi fluida sendiri, ya fluida hidrolik sendiri. Komponen-komponen yang mendapat distribusi fluida hidrolik dan pompa adalah bucket cylinder, arm cylinder, boom cylinder, swing motor, dan travel motor untuk menghasilkan suatu kondisi kerja tertentu. Terdapat 6 gerakan yang dilakukan di eskavator dan cara kerja. Ya, ini pertama ada gerakan swing yang berputar sampai 360 derajat. Yang kedua ada traveling lasso. Gerakan ini sendiri dibagi dua gerakan, yaitu gerakan maju dan gerakan mundur menggunakan travel motor. Yang ketiga ada traveling lasso, pergerakan seperti traveling lasso tapi ini bergerak ke kanan. Boom rise down yang dilakukan oleh boom cylinder. Sistem gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan lever di ruang operator sehingga katup boom rise dan katup boom down pada counter valve yang berhubungan dengan boom cylinder sehingga membuka. Boom akan melakukan gerakan mengangkat jika katup boom rise terbuka, sedangkan katup boom down tertutup. Fluida akan mengalir dari katup boom rise dan menekankan piston dari silinder boom sehingga boom melakukan pergerakan rise down. Yang ketiga ada arm in out, ada bucket, crawl, dan dump. Seperti yang di gambar ini, contoh gambar ilustrasinya. Next, akan dijelaskan. Selanjutnya ada wheel loader. Wheel loader itu berfungsi untuk menggusur tanah jarak dekat karena arm bucketnya itu jaraknya pendek atau dia itu nggak panjang. Terus yang kedua, dia itu dapat meratakan dan mempersiapkan material karena di sini itu dia bucketnya dapat digunakan untuk mendorong gundukan tanah sampai semua bagiannya itu rata. Terus yang ketiga itu dia dapat digunakan untuk membersihkan area kerja. Selanjutnya dia itu dapat digunakan sebagai alat untuk memindahkan material ke dalam dump truck. Next. Selanjutnya untuk mekanisme kerja wheel loader. Jadi
dia itu sebenarnya bucketnya dapat digerakkan oleh kabel atau menggunakan sistem hidrolik. Tapi sebagian besar wheel loader itu menggunakan sistem hidrolik. Jadi yang pertama yaitu wheel loader akan bergerak ke depan dan dia itu akan mengarahkan bucket ke atas permukaan tanah menggunakan sistem hidrolik dan mendorong material tersebut sampai bucketnya itu penuh. Selanjutnya dia itu akan bergerak mundur dan mengangkat bucket serta mendamping atau meletakkan material di tempat yang sudah ditentukan. Terus di sini proses pemuatan wheel loader itu ada 3, wheel loading, L-loading, sama cross-loading. Untuk wheel loading, dia itu cara pemuatannya akan membentuk huruf V, di mana wheel loader akan bergerak ke depan untuk pemuatan, kemudian dia itu akan mundur dengan sedikit berbelok. Setelah itu dia akan maju untuk meletakkan si material ke tempat pembuangan. Kemudian yang kedua ada L-loading, jadi dia itu bentuk pemuatannya itu membentuk seperti L atau dia itu tegak lurus. Terus yang ketiga ada cross-loading. Cross-loading itu pemuatan yang di mana kedua alatnya, baik itu wheel loader ataupun dump truck ataupun alat muatnya, itu keduanya saling bergerak. Ya, yang ketiga yaitu dragline, yaitu alat yang digunakan untuk memuat material ke dump truck untuk ke tempat penimbunan. Keuntungannya yaitu alat menggali dan memuat jangkauannya sangat luas dan dipengaruhi oleh material yang digali, sudut swing, ukuran bucket, dan medan. Dragline ini memiliki keuntungan, selain itu memiliki keuntungan yaitu bisa dilakukan pada jarak yang jauh sehingga dapat memuat material ke dump truck dan dump truck tidak perlu ke tempatnya dragline. Nah, struktur dragline itu antara lain yang pertama adalah housing, crawler, upframe, support cable, saddle block, hoist cable, boom, stick, crowd cable, hoist cable, dan bucket. Dan kelanjutannya dari proses penambangannya yaitu swing bucket ke posisi menggali dan kendorkan drag cable dan hoist cable, lalu drag cable ditarik dan hoist cable digerakkan untuk arah galian, lalu kemudian drag cable masih ditarik, hoist cable dikunci, lalu swing menuju tempat dumping. Selanjutnya ada dump truck. Di sini dump truck itu berfungsi sebagai alat angkut jarak dekat maupun sedang. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, dia itu melakukan pemuatan dengan pengangkatan bak menggunakan sistem hidrolis, menggunakan fluida sebagai perantaranya. Jadi fluidanya itu dapat menggunakan zat cair ataupun oli. Selanjutnya, gerakannya itu kan berprinsip menggunakan sistem hidrolis. Nah, dia itu akan memiringkan muatan yang didapatkan dari sistem hidrolis akibat gerakan dari mesin penggerak, yang selanjutnya pompa itu secara bersamaan pompa hidrolik itu akan mendorong oli ataupun zat cair ke dalam silinder hidrolik sehingga dia itu akan bertekanan dan menyebabkan si dump truck itu menumpahkan muatan material ke dalam bak ataupun ke dalam tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu conveyor belt, yaitu alat pengangkut yang dapat menerima material dari 2 panel atau lebih. Biasanya
bed conveyor ini terbuat dari material logam. Karena biasanya untuk mengirimkan material yang berat seperti ore atau batu-batuan. Lalu lintasannya biasanya memiliki sudut miring tergantung dari kopling gesek antara material dan dengan bed. Tapi biasanya tuh bed conveyor tuh digunakan pada daerah yang landai. Lalu inlet pada sisi tail conveyor bekerja dengan bantuan dude. Di head, material akan ditumpahkan, lalu belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan sumber tenaga motor penggerak. Lalu ini adalah video penambangan yang berada di PT Agricultural Resource. Nah, video ini menjelaskan bagaimana alat-alat yang kami gunakan tadi diaplikasikan secara langsung di PT Agincourt, mulai dari eskavator hingga ke belt conveyor yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Bagaimana mereka mulai mengangkut, memindahkan material dari lokasi site ke stockpile-nya. Dan bagaimana alat ini sangat bermanfaat bagi PT Agincourt sendiri. Sekian dari penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada sedikit kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.